Sekarang ketiga kalinya mencoba untuk siaran langsung kembali dan saya sapa kembali sahabat IG Live. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semangat pagi di Sabtu seru luar biasa ini. Kita langsung saja, kita kedatangan tamu spesial Dr. Intan Anissa Fatmawati. Beliau adalah Kepala Kasih P2 PTM dan Kesehatan Masyarakat. Yuk, sudah bergabung Dr. Intan, Masya Allah. Allah, pada Allah. Masya Allah sekali hari ini Dokter Intan. Ini yang namanya adaptasi kebiasaan baru ya. Dengan teknologi beradaptasi. Ya. Betul. Dokter Intan ya, Masya Allah, Masya Allah. Ya, Dokter Intan berkenan lagi ya, memperkenalkan diri ya. Kita dari awal lagi. Silahkan Dokter Intan perkenalkan diri dan sapa sahabat IG Live kita ini. Silahkan. Baik, terima kasih Dokter Yana. Ini hari ini jaringan mungkin ya lagi ingin menguji kita, tapi alhamdulillah ya kita pantang menyerah, masuk lagi keluar lagi, masuk lagi keluar lagi. Iya. Ya baik, selamat pagi menjelang siang semua sahabat IG Live yang sedang join kita berdua hari ini. Perkenalkan, saya Dr. Intan Anissa Fatmawati. Sehari-hari saya PNS, bekerja di Dinas Kesehatan. Dulu satu alma mater dengan Dr. Yana di Fakultas Kedokteran Unjani. Kami satu angkatan. Lama tidak berjumpa. Kemudian 2010 berjumpa lagi. Diperkenalkan dengan ilmu hipnoterapi. Waktu itu Dokter Yana lagi mulai rame bikin workshop, lalu saya beri kesempatan untuk ikut belajar, dan ya gitu deh sampai sekarang alhamdulillah silaturahminya makin intens ya Dokter Yana. Dan Dokter Yana juga beberapa kali membantu kita nih untuk urusan rilis emosi gitu ya, tenaga-tenaga kesehatan nih selama masa pandemi, dan ya mudah-mudahan kedepannya kita juga punya banyak lagi event-event bareng gitu ya Dokter Yana. Amin, amin, amin. Ya juga Soilin, Dokter Intan, Insya Allah. Nih dari judulnya aja nih banyak yang ngechat nih di WA Story Dokter Intan. Wah, apa nih yang ajaib nih katanya nih, Masya Allah. Kemarin nge-share ini stories tadi pagi juga ternyata begitu dibuka, wah banyak yang ini DM nih gitu. Jadi tema saat ini kita bawa yaitu keajaiban hipnosis dalam hidupku. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan Dokter Intan, apa yang membuat ajaib itu? Hipnosisnya atau hipnoterapinya nih? Oke. Tahun berapa ya? 2010 ya. 2010 itu saya ikut hipnoterapi, workshopnya ya namanya hipnoterapi. Di situ diperkenalkan tentang ilmu-ilmu dasar hipnosis. Terutama waktu itu kan memang karena workshopnya hipnoterapi, jadi memang yang diperuntukkan untuk terapi gitu. Ya, kemudian di workshop itu saya ingat banget tuh ada satu momen ketika kita membuat titik anchor. Betul ya, Dokter Yana, namanya titik anchor ya. Nah, saat kita menekan satu titik waktu itu saya di tangan gitu ya, dan membayangkan, memvisualisasikan apa yang kita inginkan dalam jangka waktu sekian tahun ke depan. Dan saya ingat banget gitu waktu itu saya ingin begini, saya ingin punya penghasilan sekian gitu ya di tahun 2010 itu waktu workshop. Dan setiap kali ketika setelah kegiatan itu, setiap kali menemukan kendala ketika bekerja dan sebagainya, pokoknya setiap hari memvisualisasikan sesuai itu, menekan titik anchor, lagi down, tekan lagi titik anchor gitu ya, kayak gitu-gitu. Ya, tiba-tiba, betul ya, 2011 awal tuh saya dipindah kerja gitu. Pindah kerja ke salah satu puskesmas Kopo namanya. Dan di situ banyak hal yang kemudian dari ilmu hipnosis itu kan saya pakai gitu ya.
banyak hal yang menurut saya itu keajaiban gitu ya. Ya, betul. 2011 baru pindah, 3 bulan kemudian sudah harus ikut lomba Puskesmas berprestasi. Betul. Secara insecure saya kayaknya saya nggak bisa deh, nggak mungkin deh gitu ya. Dalam waktu Mhm. yang saya aja masih adaptasi, harus memimpin sekian puluh orang, mengikuti sebuah, ya walaupun judulnya lomba, tetapi kan banyak banget yang harus disiapkan. Selama itu tekan lagi titik anchor, gitu aja terus ya, titik anchor. Kemudian juga di workshop itu kan diajarin bagaimana cara kita menggali, maaf ya dokter Yana, saya kadang-kadang suka lupa istilah-istilahnya, modality atau apa, FACO gitu, Ya, betul. visual, ya Peneliti ya. modality. Modality itu yang saya kemudian ngerti, oh gitu ya, setiap orang tuh punya kecenderungan berbeda-beda. Ada yang lebih visual, ada yang lebih auditori, ada yang lebih kinestetik gitu ya, ada yang lebih gustatori. Nah, ilmu dasar ini yang saya pakai untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain. Kalau ngobrol sama orang yang cenderung visual, ya kita menyampaikan segala sesuatu ya visual gitu kan. Oh iya, Bayangkan, betul. ya kan? Gitu kan? Jadi cara Oh iya, ngomong ke staff juga sama. Ya, bayangkan nanti betul. pada saat ini kita akan begini-begini gitu. Tetapi pada saat ngobrol dengan staf kami yang cenderung eh, auditori, ya kita ngomong juga bahasanya auditori gitu ya. Kepikir nggak nanti orang-orang ngomongnya apa gitu. Nah, hal-hal kayak gitu tuh basic banget. Tetapi terus terang selama bertahun-tahun itu yang menjadi modal dasar saya untuk bisa komunikasi. Dan sebenarnya karena kerjaan saya pelayan publik, kita tidak jauh-jauh kerja itu dengan istilahnya influence, mempengaruhi orang supaya mereka memberdayakan dirinya gitu kan. Nah, si modality ini juga itu kepake banget gitu sebetulnya. Itu Masya Allah. contoh-contoh kecilnya lah dokter Yana. Ya, 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 ya. Ya. Jadi ada yang tanya juga nih, anchor teh apa channel dokter Intan? Apa ya? Aduh, Ya. jangkar ya, kalau bahasa Indonesianya jangkar. Ya, jadi dulu dokter Yana tuh ngajarin kita bagaimana kita punya satu titik nih. Kalau saya dulu di sini ya, di tangan. Betul, betul. Waktu itu kita diminta menekan sambil memvisualisasikan, ada musik juga ya. Iya, Bayangkan, betul. bayangkan gitu kan. Bayangkan 5 tahun lagi apa yang Anda inginkan dan semuanya dan sebagainya. Itu makin ditekan tuh makin ingat. Jadi ketika setelah selesai workshop, tiap kali butuh semangat gitu ya, setiap kali ngerasa down itu udah tekan titik anchor, itu udah balik lagi gitu moodnya ya, segala sesuatu itu udah ini lagi. Saya nggak ngerti lagi dokter Yana yang bisa nerangin ya konsepnya tuh gimana ya. Ya, ya, ya. Ya, jadi tadi dokter Intan kata ada musik, kita pasang musik dulu sebentar ya, barusan. Jadi gini, anchor tuh ya betul sekali ya dokter Intan, itu jangka, itu salah satu teknik untuk menanamkan apa ya, emosi-emosi positif kita di salah satu tubuh. Dan kebetulan ya hanya alumni trans lah yang diberi titik sini ya, ini titik haku ya dokter Intan. 4, ini titik akupuncture L4, itu fungsinya untuk menaikkan adrenalin, bahkan jika sering-sering di situ itu juga bisa digunakan menghasilkan hormon endorfin ya dari titik itu. Nah, bagaimana sih cara kerjanya? Cara kerja anchor sendiri pada saat kita terfokus pada satu titik, otomatis gelombang otaknya turun kan dokter Intan ya. Fokus hanya ke satu titik ini sambil membayangkan, mengamati seolah-olah kita berada di mana, kemudian seolah-olah kita pada saat ini gue banget, jadi pada saat kita wow efek gitu ya, itu masukkan ke situ juga. Nah, pada saat kita fokus, gelombang otak masuk, turun, otomatis ke gelombang alfa. Nah, gelombang otak manusia ada 4 ya, dokter Intan masih ingat? Jangan ngetes ya nanti. Ada 4. Yang pertama gelombang otak beta. Nah, pada kita fokus kan, fokus ke satu titik sama membayangkan, otomatis secara langsung gelombang otak kita turun dari beta ke alfa ya. Semakin fokus lagi, semakin menekan dan
apa namanya, kita meluarkan emosi kita semua, terutama emosi positif, semakin turun lagi kalau ke theta. Nah, disitulah proses hipnosis itu terjadi. Kita masukkan sugestinya, menanamkan sugestinya terus-menerus, ditanam bagaikan jangkar, dan pada saat kita kewalahan menghadapi kehidupan ini yang penuh dengan tantangan dan badai bagaikan samudra, ya betul. Begitu kita pasang jangkar ini, anchor ini bagaikan perahu yang lepas di lautan, maka menjadi stabil ya, Dokter Intan. Ya itu fungsinya sebenarnya ya, Dokter Intan. Ya, jadi itu ceritanya Dokter Intan ya. Nah, Masya Allah. Nah, kemudian apapun yang dibayangkan pada saat itu tuh. Nah, tadi kan cerita Dokter Intan coba anchor dengan hipnosis, yaitu seperti self hipnosis ya, Dokter Intan ya. Self hipnosis pada diri dengan memasang anchor itu sendiri ke dalam tubuh. Ternyata 5 tahun ke depan apa yang dibayangkan, apa yang diharapkan tentang pendapatan, tentang posisi, kemudian tentang kehidupan yang dihadapi, itu ternyata Masya Allah qadarullah terjadi ya, Dokter Intan. Ya, meskipun enggak secara apa ya, kayak gini ya, contoh ya. Saya membayangkan bahwa pada tahun sekian pendapatan saya, artinya kita tahu ya kalau gaji PNS itu segitu-gitu aja ibarat kata. Tapi saya membayangkan bahwa saya punya pendapatan sekian. Tetapi berapa tahun kemudian yang terjadi bukan uangnya yang menjadi bertambah seperti yang tadi saya bayangkan. Tetapi kalau saya dipikir-pikir, kesempatan-kesempatan yang datang itu kalau diuangkan itu sudah lebih juga dari yang saya bayangkan. Oke, contohnya gini, nggak pernah ada deh dalam pikiran saya, bermimpi pun tidak, bisa pergi ke suatu tempat yang bernama Kota Bau-Bau di Sulawesi Tenggara. Itu karena diundang menjadi narasumber gitu ya. Dan namanya kita pergi ke daerah itu, naik pesawatnya aja udah harus 2 kali ya, dari sini ke Makassar baru ke Bau-Bau. Jadi kalau pulang pergi itu 4 kali pesawat, itu kalau dirupiahkan tuh berapa? Dan itu ditanggung oleh mereka kan. Ketika kita menjadi pembicara di sana, stay itu kan karena datang, besoknya acara, besoknya baru pulang lagi gitu ya. Itu 3 hari itu kita juga dikasih uang, istilahnya uang saku, dikasih makan, diantar mau makan seafood segambreng apapun dan sebagainya. Itu cuma salah satu contoh. Belum kesempatan ke Pontianak, kemana ketemu orang dari luar kota, ngasih kita oleh-oleh makanan yang mungkin juga nggak kepikir sama kita gitu ya, bakal mencicipi itu. Jadi kalau dipikir-pikir ada banyak kesempatan, termasuk karena saya berada di posisi itu, melakukan sesuatu, kesempatan lain datang, saya tangkap, menghasilkan kesempatan lain yang lebih besar gitu ya. Jadi sampai bisa ikut pelatihan itu sepanjang di sana tuh ke luar negeri aja 2 kali, Dokter Yana. Pelatihan di Thailand, sebelumnya ke Jepang di tempat yang lama, lalu ke Thailand, terakhirnya ke Manila. Itu di sana tuh di sana tuh sebulan. Dan itu kalau saya pakai uang saya sendiri itu bakal berapa gitu ya? Kayaknya nggak nyampe gaji saya juga ditabung untuk bisa bepergian sebulan stay di sana. Itu karena ya itu, saya percaya, makanya saya bilang, wah ini keajaiban ini ada hubungannya sepertinya dengan ilmu hipnosis atau hipnoterapi yang tadi saya aplikasikan gitu. Itu salah satu contoh ya dari sekian banyak hal. Jadi memang tidak datang berupa oke, penghasilannya dia naik sekian kali lipat, tidak. Gajinya tetap segitu, tunjangannya tetap segitu, tapi di luar itu ada banyak kesempatan-kesempatan yang tadi saya bilang kalau diuangkan nggak terhitung, sebenarnya lebih dari apa yang saya bayangkan sebelumnya. Ya. Jadi saya tangkap berarti keajaiban melakukan terus-menerus teknik anchor ini dan keajaiban hipnosis dengan memasukkan submodality itu atau submodalitas itu, Masya Allah, itu hanya sebagian kecil dari beberapa cerita Dokter Intan menjadi terwujud ya, Dokter Intan. Luar biasa sekali.
Ya. Nah, tadi submodalita itu sendiri jadi dipakai kesehariannya oleh Dokter Intan ya setelah mempelajari itu ya. Yaitu Ya, FAKOK itu Dokter Intan ya, luar ya. biasa. Ya. Jadi Dokter Intan tadi menggunakan visual dengan membayangkan, kemudian menghadirkan, membayangkan, mengamati seperti itu dalam kesehariannya. Dan saya sering tahu sih sebenarnya, bukan sering tahu, bahkan tahu bahwa Dokter Intan itu dijuluki sebagai hypnomeeting nih Dokter Intan. Terkenalnya setelah melakukan atau ikut workshop hypnotherapy for transformation itu, terkenalnya Dokter Intan adalah seorang dokter yang pakar di bidang hypnomeetingnya nih. Nah, boleh cerita Dokter Intan, selain tadi anchor nih ya, berarti dengan kehebatan hypnomeeting ini menjadikan narasumber di tempat-tempat yang tadi Dokter Intan sebutkan. Nah, boleh disampaikan bagaimana tekniknya hypnomeeting ini, Dokter Intan? Oke. Sebenarnya nggak ada ya secara cabang ilmunya hypnomeeting ya. Ini semacam dikembangkan saja. Jadi gini, karena saya bekerja di instansi pemerintah, maka pekerjaan sehari-hari itu banyak bertemu orang ya. Ya betul. Bertemu untuk entah berkoordinasi, entah melakukan komunikasi supaya bisa memberdayakan mereka. Kemudian juga saya melihat kok rapat-rapat tuh dari dulu tuh gitu banget gitu ya. Kayaknya kita ya nundutan dan orang tuh hanya istilahnya menggugurkan kewajiban bahwa kita harus mengadakan pertemuan, kita harus rapat gitu. Jadi saya memandang seperti itu. Sampai kadang-kadang kalau dapat surat undangan dari instansi tertentu, belum rapat aja saya udah kebayang ini kayak apa suasananya gitu ya. Bakal apa yang dia sampaikan itu udah aduh ini makanya gini deh gitu. Nah, kemudian saya berpikir dari workshop itu kan saya menangkap begini, Dokter Yana. Saya ingat banget fenomena gunung es. Bahwa sebetulnya pikiran yang selama ini ada pada diri kita hanya 12% ya, kalau saya tidak salah, untuk pikiran sadarnya. Sedangkan 88% adalah pikiran bawah sadar. Gitu. Nah, jadi saya ingin melakukan sesuatu. Bagaimana caranya apa yang kita sampaikan itu bukan hanya ada di 12%, tapi bisa masuk ke yang 88%. Karena kalau pikiran sadar mah udah besok lusa juga kehapus, ya udah mereka lupa harus ngapain gitu kan. Nah, jadi saya ingat betul juga bahwa di saat momen workshop itu tuh saya nangkap cerita gini. Cara mempengaruhi orang itu sebetulnya ada dua cara. Sampaikan data, ya kan? Sampaikan data. Yang kedua, sampaikan cerita. Oke, good. Iya kan? Jadi setiap kali rapat, gitu ya, selalu saya awali dengan data atau cerita. Bisa cerita dulu gitu. Jadi kalau mau ngomong kematian ibu, saya tayangkan dulu sebuah kisah bagaimana kematian seorang ibu yang hamil terjadi. Ya, betul. Kayak orang ngedongeng gitu kan, kayak orang ngedongeng gitu. Jam sekian suaminya melakukan ini, lalu terjadi begitu-begitu gitu, seperti itu. Sampai orang kemudian menangkap dulu isi dongeng itu, lalu saya keluarkan data. Ini masalah kita. Ada kasus sekian orang, ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Lalu apa yang bisa dilakukan? Si A ngapain, si B ngapain, si C ngapain, dan sebagainya. Kemudian setelah itu mengajak mereka untuk interaktif, apa yang bisa Bapak lakukan? Pak Camat mau ngapain? Pak Lurah mau apa? Dan sebagainya. Jadi orang memang diajak berinteraksi, dia menangkap dulu dongeng, lihat data bahwa ini masalah, lalu ditarik atau didorong lah ya istilahnya untuk kemudian dia memutuskan sesuatu. Nah, selama ini rapat-rapat kita itu cuma gini, Bapak Ibu ini angka kematian gini, kita harus melakukan sesuatu, peran pemerintah adalah 1, 2, 3, 4. Udah. Sementara kalau saya langsung, Bapak mau ngapain? Gitu. Ya. Contohnya gini, saya sering rapat tuh dengan bapak-bapak tuh. Jadi di wilayah, di kelurahan, kecamatan tuh suka ada forum masyarakat
kalau mau mengajukan pembangunan itu mereka melakukan dulu rembuk warga. Jadi pasti tiap tahun di situ yang mereka anggarkan tuh gorong-gorong, aspal jalan, gitu kan, trotoar. Waktu sebelum saya memulai hypnobirthing itu, saya nggak pernah nemu orang nganggarin berapa ya untuk kesehatan ibu hamil. Padahal itu masalah kita gitu. Jadi hanya seolah-olah, oh itu kerjaannya puskesmas, oh itu kerjaannya kesehatan. Jadi saya cukup bertanya begini, Pak, berapa anggaran yang Bapak siapkan untuk jalan berlubang? Sekian puluh juta, Dok, gitu. Oke, 10 juta. 100 juta. Kalau begitu, berapa anggaran yang Bapak siapkan untuk lubang berjalan? Mohon maaf, mungkin terkesan vulgar, tapi mereka juga pertama, apa? Iya, berapa yang Bapak siapkan untuk ibu-ibu hamil? Ya, dalam arti kata lebih banyak kita menggunakan kalimat metafora asosiasi. Cuma kadang-kadang kalau Bapak mohon maaf tidak bermaksud vulgar atau bagaimana, tapi itu yang gampang dia ingat gitu. Terus mereka ketawa, setelah ketawa, oh iya ya, kita nggak ada anggaran untuk perempuan-perempuan yang hamil ini mau apa, mau digimanain supaya mereka tidak bersalin di paraji gitu, supaya mereka datang ke puskesmas, nggak punya motor, nggak punya uang. Nah, hal-hal seperti itu yang akhirnya kita banyak menggunakan bahasa-bahasa metafora gitu ya, mengurangi bahasa-bahasa formalitas. Itu kalau dengan lintas sektor. Kalau internal di puskesmas, itu beda lagi, Dokter Yana. Cara kita melakukan rapat, saya punya pernah 70 staf. 70 staf ini beda-beda modalitinya. Ada yang senang visual, ada yang auditori, ada yang kinestetik, ada yang gustatori ya istilahnya, dan olfaktori ya. Maaf ya, saya kadang-kadang kalau kita suka lupa. Nah, jadi iya benar ya. Jadi kita bikin rapat bukan cuma duduk. Ini sebelum pandemi kan kita masih boleh rapat berkumpul. Kita bukan cuma duduk lalu kita nerangin gitu ya. Ini satu arah, terus tanya jawab, enggak gitu. Kita bikin bentuk game, kita bikin kertas warna-warni. Siapa yang punya ide, tuliskan di post-it atau di kertas warna-warni, lalu tempel di tembok sana. Yang idenya sama, silahkan di bawahnya yang ini. Orang bergerak, orang melihat, orang membaca. Yang idenya paling bagus, nanti kita kasih hadiah. Padahal hadiahnya cuma ciki, coklat gitu, tapi buat satu grup. Makan kan. Jadi mereka, wah kalau saya menang, saya dapat coklat tuh gitu. Jadi artinya kita memang mengintervensi fakognya itu sehingga hasil dari rapat itu sesuatu yang membuat mereka tuh akan ingat itu terus gitu. Masya Allah. Ya kan? Kalau cuma rapat satu arah, gini ya, udah gitu. Selesai itu mereka yang lupa. Besoknya ikut rapat apa lagi, beda lagi, lupa lagi gitu. Tapi kalau kita mengintervensi dengan cara seperti itu, saya pikir itu berhasil menembak yang 88%. Pikiran bawah sadar mereka yang kita bangkitkan gitu, Tariana. Ya kurang lebih kayak gitulah. Masya Allah, luar biasa. Saya setuju Dokter Intan, jadi berarti ilmunya itu terpakai sekali ya, alhamdulillah. Jadi, betul, saya setuju bahwa cerita atau dongeng adalah yang paling masuk ke pikiran bawah sadar seseorang. Dan kitab suci apapun pasti cerita penuhnya dengan atau isinya dengan dongeng ya. Benar. Itu sangat mudah sekali diterima oleh pikiran bawah sadar. Coba kita aja seumur segini masih ingat ya cerita si kancil. Betul ya? Kancil anak-anak masih terbayang itu ceritanya. Kemudian cerita apa lagi? Kalau kita orang Bandung ada apa? Si maling kundang apa? Itu kan karena cerita ya. Begitu menyimpan sekali pikiran bawah sadar kita. Dan saya setuju Dokter Intan menggunakan tadi ya satu yang itu dongeng dulu atau cerita ditampilkan, visual dimunculkan agar lihat seperti apa. Setelah itu data dikeluarkan dengan cerita yang begitu mirisnya. Kemudian ada juga metafor Dokter Intan. Jadi metafor itu sahabat-sahabat itu adalah berupa lambang-lambang seperti tadi ceritanya Dokter Intan roda yang lubang ya, apa tadi? Roda bergerak, lubang berjalan.
ya, demam berjalan. Itu juga bisa. Atau metafor lain misalnya bisa digunakan misalnya anak-anak ya. Oh, nggak tahu sekarang masih musim nggak ya? Film Popeye kalau makan bayam tuh jadi kuat. Ya. Cuma udah lama nih Popeye nggak ada. Sekarang filmnya apa? SpongeBob. Ya, jadi itu Masya Allah berarti teknik yang digunakan nih sahabat-sahabat oleh Dokter Intan dengan dijuluki hypnomeeting ini yaitu pertama dia menggunakan teknik dengan dongeng. Itu dongeng itu menurunkan pikiran bawah sadar kita nih, menurunkan gelombang otak kita untuk semakin masuk ke pikiran bawah sadar, kira masuk dan menyimpan sebagai sugesti atau menyimpan sebagai memori yang selalu diingat ya. Kemudian kedua tadi metafor ya, kita teknik-tekniknya ini terintan ya, tekniknya metafor. Kemudian ketiga yaitu submodality, yaitu mengakses ya, masuk semua modalitas, yaitu modal dari yang di atas ya, masih ingat ya Dokter Intan? Yaitu panca indera kita, yaitu 5 tadi ya. Dokter Intan menggunakan visual dengan penglihatan, mengamati, kemudian ada juga auditori sambil dengar musik-musik mungkin ya, ada ya, sound sistemnya yang ini. Kemudian yang ketiga dengan penciuman ada, pakai penciuman, ada penciuman. Enggak, nah kalau penciuman enggak, nah kalau makanan iya, gustatori. Ya. Jadi penciuman dan gustatori, jadi dihadirkan makanan selera dan akhirnya makan sama menikmati dan keluar endorfin, akhirnya masuk juga ke pikiran bawah sadar dengan data dan teknik-teknik lainnya yang Dokter Intan sampaikan. Masya Allah sekali Dokter Intan. Nih, ini baru 2 cerita nih sahabat-sahabat tentang banyak banget. Ya, ini baru 2 cerita saja dari banget. Apalagi cerita yang lainnya. Nah, dari sepanjang perjalanan ini nih Dokter Intan dari 2010 hingga sekarang 2011, berarti 11 tahun ya kurang lebih Dokter Intan sudah mendalami ini dan mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Ada nggak kejadian yang saya tanyakan, adakah kejadian yang wow sekali, ini gue banget dalam sepanjang kehidupan Dokter Intan ini? Ternyata wah ini goal sekali nih, apa yang saya pikirkan, apa yang saya bayangkan pada saat itu dan ini terjadi. Apa? Ada yang silahkan di-share ke teman-teman sahabat kita. Oke. Sebenarnya kalau dibilang wow apa ya? Saya lebih pengen bilang gini. Ketika saya selesai mempelajari hipnoterapi itu kan semacam ilmu untuk memberdayakan diri ya. Bagaimana kita mengefektifkan pikiran bawah sadar yang 88%. Jadi sebelumnya tuh kan saya tipe orang yang introvert banget ya, artinya nggak banyak teman lah. Kalau nanya teman SMP, SMA, mereka mikir dulu yang mana ya, kalau nggak sekelas mungkin juga nggak inget-inget banget ya. Kuliah juga gitu, kayaknya kakak kelas saya yang mana ya gitu ya, gitu introvert. Jadi perasaan insecure tuh sangat kental dengan diri saya, perasaan inferior, perasaannya. Sementara di sisi lain saya harus waktu itu menjadi kepala puskesmas, harus memimpin orang. Nggak bisa kita memimpin orang dengan sikap inferior seperti itu gitu kan. Nah, di sisi lain karena kita dokter gitu kan ya, punya ijazahnya dokter, sertifikatnya dokter, orang tuh sudah mindset awam bahwa jadi dokter itu ya harus praktek, harus pegang pasien, harus kalaupun kita kerja di kantor di pagi hari, maka sorenya itu adalah praktek gitu kan. Nah, saya juga sempat praktek tuh Dokter Yana setelah belajar hipnoterapi, mempraktekkan hipnoterapi kepada pasien gitu ya, selama kurang lebih beberapa tahun. Tapi di tahun 2014 itu yang terjadi wow efek itu ketika saya menyadari sepertinya passion saya bukan di klinisi, passion saya itu bukan dengan pasien gitu ya. Artinya bukan dengan jarum, bukan dengan pisau, bukan dengan ini. Ketika saya memberdayakan, tadi kan bikin hypnomeeting, orang kemudian banyak yang menganggap mereka terinspirasi, walaupun menurut saya sih mereka terinspirasi oleh dirinya sendiri, saya hanya pencetus saja gitu kan. Jadi menganggap terinspirasi, banyak mengundang menjadi narasumber, banyak diminta hadir mulai dari radio, wawancara ini itu, interview dan sebagainya.
Di situ saya merasa kayaknya passion saya tuh dia di situ gitu. Bukan klinis, bukan berarti saya tidak ingin melayani pasien, tapi saya pikir saya bisa membantu upaya penyembuhan pasien dengan jalan yang lain. Jadi saya lebih intens mendalami public health, kemudian saya mengikuti TOT, Training of Trainer. Jadi saya lebih banyak memberikan fasilitasi gitu, menjadi fasilitator untuk mengenai manajemen infeksi menular seksual, tentang HIV, manajemen puskesmas, tentang akreditasi dan sebagainya. Dan kekuatan saya mungkin bukan pada jarum ya, tapi lebih pada tulisan-tulisan yang saya buat. Karena saya juga kan punya moto biar sibuk tetap nge-Facebook ya. Jadi saya masih aktif di Facebook, masih aktif walaupun di Facebook itu lebih banyak berisikan tulisan-tulisan saya tentang pekerjaan, tentang apa yang saya lihat, apa yang saya rasakan dengan pikiran bawah sadar itu, gitu ya. Nah itu yang saya pikir mudah-mudahan itu menjadi wasilah, menjadi jembatan untuk banyak orang, sehingga menggerakkan mereka juga untuk, oh ternyata bisa ya, seperti itu. Oh ternyata ini mungkin dilakukan, dan sebagainya. Jadi kalau ditanya wow effect ya itu, pada akhirnya saya menemukan passion saya mungkin agak berbeda dengan teman-teman medis yang lain yang lebih banyak apa istilahnya bertemu pasien dan sebagainya ya. Kalau saya malah sebaliknya, saya malah bawaannya ingin, oh ya saya ingin bagaimana ya caranya bisa meningkatkan kapasitas teman-teman tenaga kesehatan dengan cara saya melatih sehingga mereka mengerti materi pelatihannya lalu bisa mengaplikasikan kepada pasien-pasiennya gitu. Itu kalau dalam dunia bisnis itu udah lebih gede kan untungnya ya. MLM itu. MLM itu. Faktor yang lainnya ya, mengajarkan kepada yang lainnya. Iya, ya. Jadi inilah 2014 yang menjadi gerbang kekuatan Dokter Inta untuk beralih profesi. Ya dulu ini luar biasa mengupayakan, memperjuangkan hipnoterapi menjadi dokter komplementer di Kota Bandung pada saat ini. Tepuk tangan dulu untuk Allah. Dan alhamdulillah sudah melakukan praktek yang ternyata passionnya tidak di sini, dan inilah jadi gerbang Dokter Intan merubah dirinya menjadi lebih baik dan menemukan inilah pemberdayaan diri sendiri yang keluar dengan sendirinya. Dan ternyata ini yang terpendam itu keluar ya, Dokter Intan. Dan kalau nanti lihat di Facebook Dokter Intan, semua tentang cerita, tentang berbagi info, tentang berbagi sesuatunya itu ada di Facebooknya Dokter Intan, boleh dilihat ya, boleh di-add dan follow. Oke, Masya Allah. Dokter Intan, ada lagi yang mau diceritakan? Ternyata tidak terasa sudah azan berkumandang nih. Ada lagi yang membuat yang luar biasa, yang akhirnya keajaiban dari hipnosis ini akan membuka pikiran masyarakat, akan membuka sahabat-sahabat live kita untuk tahu lebih dalam dengan hipnosis itu. Atau boleh mau yang terakhir mungkin boleh disampaikan tipsnya atau Ini sebenarnya kalau berbagi cerita ini IG live-nya bisa ngalah-ngalahin sinetron Ikatan Cinta episodenya ya Dokter Yana. Banyak banget sebetulnya yang bisa diceritakan. Tapi intinya gini, bahwa orang terkadang mensalahartikan bahwa hipnosis itu kita harus mempengaruhi orang dengan tatap mata saya gitu ya, lalu melakukan hal-hal seperti yang mungkin sering mereka lihat di televisi. Tapi buat saya pribadi hipnosis ini sangat berguna untuk melakukan self hypnosis gitu ya, self hypnosis. Jadi lebih membuat saya aware. Contohnya kalau aduh tiba-tiba kok diare, tiba-tiba kok asam lambung saya naik, itu pasti mikirnya gini, ini kalau nggak salah makan, salah mikir nih. Lalu kemudian kita akan melakukan self talk ya, body mind connection gitu. Ya, jadi biasanya saya melakukan self hypnosis gitu kalau menjelang tidur, melakukan self hypnosis sebentar, mengajak ngobrol dalam tanda kutip, mengajak ngobrol lambung gitu kan, ada apa, minta maaf dan sebagainya, itu kan diajarkan juga ya di situ. Kemudian juga karena kerjaan sehari-hari stresornya tinggi Dokter Yana. Stresor itu kan karena kita melayani masyarakat ya, melakukan berbagai program kebijakannya juga yang kadang-kadang waduh deadline-nya banyak dan sebagainya. Jadi karena punya ilmu hypnotapping,
bisa Aduh. 15-10 menit tapping dulu gitu ya, meredam emosi, meredam stres. Ya dan itu kan buat menstabilkan kembali karena orang kalau emosi mau gimana bisa mikir, gimana mau Ya. kerja gitu. Nah, kemudian qadarullah dalam perjalanan hidup saya 3 tahun yang lalu tuh kan suami meninggal ya, meninggalkan terlebih dahulu. Dan saya pikir juga mungkin hipnosis juga yang sedikit banyak selain support dari orang-orang sekitar juga hipnosis juga yang membantu saya bisa lebih cepat recovery karena apa ya tidak mudah ditinggalkan menjelang usia saya juga belum 40 gitu. Saya juga punya anak, kemudian udah terbang, nanti gimana semuanya. Tapi mungkin dengan karena bisa melakukan self hipnosis tadi, itu cukup membantu. Tapi itu ceritanya nanti aja ya, tuh panjang banget. Nanti episode berikutnya. Persingkat apa red line-nya aja Dokter Intan. Yuk, red line-nya aja. Garis Ya, merahnya aja. ya Ini garis merah. berkesan. Ya, garis merahnya adalah bahwa self hipnosis itu sebetulnya nggak melulu harus kita gunakan untuk menolong orang lain ya, karena bagaimanapun yang harus kita tolong tuh diri kita sendiri dulu. Ya, Artinya setuju. kalau teman-teman naik pesawat nih, kalau dalam kondisi tertentu itu kan yang harus menyelamatkan tuh kan kalau bawa anak nih, ibunya dulu baru anaknya kan. Jadi sendiri baru kita bisa menyelamatkan Dulu orang ya. lain. Nah, jadi saya pikir self hipnosis juga gitu. Sebetulnya memberdayakan diri kita sendiri dulu karena seringkali konflik-konflik kita yang terjadi dengan orang lain karena masalah komunikasi, kalau masalah apa itu kan karena persepsi kitanya yang mungkin tidak satu frekuensi dengan mereka. Dan di self hipnosis dengan self hipnosis itulah kita melakukan banyak ya Dokter Yana, ada reframing ya, ada bagaimana melakukan disosiasi untuk bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Nah, yang kayak gitu-gitu sebetulnya dalam kehidupan sehari-hari itu worth it banget untuk dipakai gitu. Oke. Ya, betul sekali Dokter Intan. Jadi apa sangat membantu sekali ya untuk kesehariannya ya. Oke. Ya, Dokter Intan, biasa sekali. Jadi inilah yang membuat Dokter Intan semakin yakin bahwa hipnosis atau hipnoterapi itu sangat membantu memperdayakan diri, sangat membantu kebutuhan yang lain, terutama membantu untuk diri sendiri dulu, keluarga maupun orang-orang sekitar. Dan saat ini Dokter Intan sebagai kepala instansi yang luar biasa membawahi berapa orang ya Dokter Intan? Dulu kan 74 katanya ya. Sekarang apalagi ya Dokter? Kalau staf yang memang staf langsung itu hanya ada 8 orang. Tetapi kita harus merancang program kesehatan jiwa dan pencegahan penyakit tidak menular yang dilakukan oleh 80 puskesmas, 35 rumah sakit untuk 2,5 juta penduduk Kota Bandung. Ibarat kita gimana ya bikin Bandung nih orang-orangnya pada sehat jiwa, ibaratnya kan begitu ya. Gimana yang hipertensi, yang DM, yang jantung, yang stroke bisa hidup optimal, hidup sehat lebih panjang umur gitu. Nah itu memang bukan hal yang mudah, tapi ini challenging banget ya. Saya pikir suatu kesempatan, suatu peluang untuk bisa membantu orang lebih banyak. Masya Allah, luar biasa sekali. Dokter Intan, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang luar biasa. Mungkin sebagai penutup, saya beri waktu lagi Dokter Intan memberikan tips atau apa penutup kata yang luar biasa untuk para sahabat yang membuat mereka tambah termotivasi untuk lebih baik lagi. Silakan Dokter Intan. Ya, saya cuma ingin bilang mungkin pada teman-teman IG Live atau teman-teman dimanapun bahwa diri Anda sangat berharga, sangat mampu melakukan hal-hal yang lebih besar dibanding dengan apa yang Anda bayangkan saat ini gitu. Jadi jangan membatasi diri dengan perasaan insecure, perasaan inferior, perasaan saya nggak bisa, saya nggak mungkin, saya nggak berharga dan sebagainya, karena diri Anda sangat berharga dan mampu melakukan segala sesuatu melebihi dari apa yang Anda pikirkan. Masya Allah, luar biasa sekali Dokter Intan. Jadi inilah tips terakhir Dokter Intan, kata-kata yang luar biasa. Diri Anda adalah sangat berharga dan mampu melakukan hal-hal yang tidak mungkin Anda pikirkan dan ternyata terjadi, Dokter Intan. Betul ya Dokter Intan? Yeah. Insya Allah, Dokter Intan, terima kasih.
Mudah-mudahan Sabtu Seru ini menjadi banyak bermanfaatnya, banyak manfaatnya untuk mereka yang mendengarkan dan menjadikan pemicu mereka untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Karena Anda adalah luar biasa, Anda adalah sangat berharga untuk diri, keluarga, dan masyarakat. Terima kasih Dokter Intan, Masya Allah. Same-same. Semangat sukses ya menjadi kepala kasihnya. Dan salam untuk semua 80 puskesmas dan 35 rumah sakit yang luar biasa itu, Dokter Intan. Iya, terima kasih ya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Dokter Yana. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Halo, terima kasih. Dah. Ya, enggak. Assalamualaikum. Turnuhun. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah ala kulli hal, apapun keadaan kita saat ini, kita tetap bersyukur dan alhamdulillah juga Dr. Indan sudah memberikan ceritanya kepada kita semua tentang apa itu yang menjadi keajaiban hipnosis dalam hidupnya. Untuk rekan-rekan, terima kasih yang sudah bergabung. Untuk yang ingin menyampaikan pertanyaan bisa langsung follow atau @Dr. Intan di Instagramnya Intan4F1310 atau bisa juga lihat di IG Live saya untuk cerita selanjutnya. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung, Dine, Lydia, kemudian klinik juga, hidropunktur, dan teman-teman lainnya luar biasa. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di acara berikutnya Sabtu Seru dengan ngobrol asik tuntas bersama para pakar yang luar biasa, alumni dari Trans Community Center Bandung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend.